membawa laut masa depan bangsa menjadi poros maritim dunia. Tapi sampai 2 tahun ini kurikulum belum ada tambahan apapun dalam kurikulum sekolah SDK, SMP yang menambah setengah buku atau setengah seperempat buku itu tentang kemaritiman Indonesia. Belum ada. Jadi ya susah. Orang Jakarta saja, penduduk dari negara yang punya pulau 17.000, punya pantainya nomor 2 terpanjang di dunia, akses free ke pantai saja tidak punya. Ini persoalan-persoalan bangsa yang paradoks dengan misi dan visi kita yang harus kita selesaikan. Penduduk ibu kota negara yang panjang pantainya nomor 2 terpanjang di dunia, 1 kilometer pantai tidak punya. Singapura yang pantainya cuma berapa, 200 km kalau tidak salah, 275 km. Masyarakatnya almost more than 50% of the beach is accessible by normal ordinary people without paying anything. Indonesia tidak. TNI mau ulang tahun saja pinjem pinggir pantainya orang. It's as ridiculous as that. Dan ini PR bangsa, bukan PR saya, PR seluruh bangsa. Got to do something, we have to make something untuk mencerminkan visi dan kemauan negara kita mau jadi poros maritim. Perubahan harus ada. Kalau saya memang hidup di laut, kalau udah 2 minggu di Jakarta tidak nemu matahari dan air laut, sakit saya. Harus pulang, harus cari laut. Jakarta mau berenang di mana? Airnya kotor, bau, beriket. Ya, pulang kampung ke Pangandaran. Tapi kan tidak semua bangsa generasi kita ini punya akses seperti itu. Nah ini PR kita semua. Media, masyarakat, tokoh, mahasiswa harus punya misi diterapkan dalam kepala dan visi. Kita ini mau menuju negara maritim, poros maritim lagi, pusat daripada pergerakan. Poros itu bukan titik tengah, tetapi pusat tolakan pergerakan. Kalau cuma di situ-situ saja, tol lautnya Indonesia dari timur barat, barat ke utara ke selatan, tidak keluar, itu namanya keliling-keliling saja di Indonesia. Hal-hal yang irasional, logistik yang tidak masuk akal itu semua harus dibabat habis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Syaf Sugi Nugraha, mahasiswa Master Waseda University, bagian dari PPI juga, Bu. Ini pertanyaan sangat sederhana sebenarnya, Bu. Saya hanya ingin tahu gitu, Bu, sebenarnya alasan apa gitu, Bu, yang mendasari Ibu sehingga Ibu mau menerima tawaran menjadi seorang menteri gitu, Bu, dari Pak Jokowi. Sebenarnya apa yang hendak Ibu bawa gitu ya sebagai seorang menteri ini? Karena ketika pertama kali diperkenalkan oleh Pak Jokowi gitu ya, pertama kali Ibu muncul kan banyak sekali komentar-komentar mengenai Ibu, wah nih menterinya nyentrik sekali gitu, apalagi tadi Ibu mention ini gila nih dan sebagainya. Tapi semua berubah gitu, Bu, setelah sekarang Ibu menjalani posisi sebagai menteri, semuanya banyak yang kagum kepada Ibu, banyak yang ya tertarik dengan persona Ibu pribadi Ibu yang tegas dan juga egaliter gitu, Bu, tidak ada barrier terhadap rakyat. Itu paling pertanyaan dari saya. Terima kasih, maaf karena ini ya. Kenapa saya mau jadi menteri? Well, saya kenal Pak Presiden, ketemu itu 2 menit saja. Waktu malam beliau besoknya mau dilantik. Jadi beliau sewa pesawat Susi Air ke Solo sore-sore, pulangnya jam 12 malam. Karena saya merasa pesawatnya sering disewa selama kampanye, saya belum pernah ketemu, belum pernah lihat, dan saya pikir saya harus ucapkan selamat dan terima kasih. Ya saya ke Halim, ketemu 2 menit saja ngobrol sambil jalan, sudah.
Saya lihat beliau sederhana, baik. Seorang yang selama berpuluh tahun jauh dari politik, tidak pernah berpikir pejabat yang sibuk dengan urusan kerja sendiri saja. Kemudian saya dipanggil ke istana seminggu atau 2 minggu kemudian, setelah yang ngobrol, saya melihat beliau orangnya simple, terus ya Bu Menteri bisa bantu kah? Saya bilang, apakah Bapak tahu saya ini orangnya seperti apa, dikenalnya seperti apa? Mungkin orang sebagian di Indonesia ini anggap saya orang gila. Nah, beliau bilang saya butuh orang gila. Mengaku sebagai orang gila masih tawarin jadi menteri, what else you want? Kan tidak boleh kufur sama nikmat Tuhan, syukuri. Ya saya bilang saya terima. Ya, saya ingin memberikan kontribusi pada negara, dan di satu sisi juga saya ingin membuktikan bahwa seorang profesional, whatever, however, wherever, itu pasti akan dikenali. Saya percaya dengan itu. Dan ya sekalian testing the water lah untuk saya sebetulnya kemampuan saya sampai mana. Kan pasti setiap pribadi orang kan ada juga a small apa namanya, bukan kesombongan diri ya. It's like let's go try ya. Setelah itu 50 tahun di dunia swasta, do anything you like, juga pengen ngetes gue ini bisa nggak diperintah orang, kan gitu kan. Seumur hidup saya nggak pernah diperintah orang, selalu perintah orang gitu. Tapi saya sudah bilang Pak Presiden, saya tidak mau diintervensi. Beliau ya selama itu jalan baik ya sudah, karena janji itu saya ambil. Kenapa saya egaliter? Ya saya seperti ini. Apakah egaliter ataukah apa, saya I don't care. Ya saya comfort saja. Kalau saya feeling good, feeling enak ya. Apa setelah jadi menteri kita harus setel kenceng gitu? Ya nggak bisa. Ya kalau kadang-kadang saya tidak sesuai penampilan saya sebagai seorang pejabat, ya maaf saja, kadang-kadang juga lupa. 50 tahun hidup biasa, suruh jadi pejabat ya. Misalnya gatal tidak boleh garuk-garuk. Ketawa, saya foto di itu ketawa ngakak, nggak boleh lagi, gimana? Setelah jadi menteri ketawa. Memang sadis amat dunia. No. Ya, just me. Negara mesti saya bekerja, saya berikan dedikasi saya. Dan anda semua harus maklum dong kalau kadang-kadang saya just the way I am. Nggak bisa selalu. Ya kadang-kadang jaim sebentar bisa, tapi terlalu lama. Ya susah. Sekarang juga rokok tahan-tahan, nggak boleh lagi. Gampang, karena juga kita nggak bisa lagi kan. Stres. Kalau saya stres nggak bisa kerja. Seperti itu. Just want to be like you, everybody. Normal life. Kerja saya sudah ekstra luar biasa, maksud suruh hidup susah lagi. Duduk harus hati-hati, jalan hati-hati. Jadi patuh saja nanti. Tidak mungkin, tidak bisa. Dandan begini, dandan begitu, ya tidak bisa. Ya yang mild lah. Certain level untuk adjusting is okay. Tapi kalau sampai menyiksa diri, ya tidak mau saya.
Kira-kira seperti itu. Jadi itu saja alasannya. So like you need to prove yourself. Itu juga ada. Itu tadi yang saya maksud. Bukan membuktikan kesombongan diri, bukan. You just want to prove yourself. Saya bilang apa benar saya ini bisa kerja kan gitu. Itu saja. Kami dari Radio PPI Jepang dengan tema kali ini kami ingin mengangkat kiprah perempuan Indonesia yang hebat seperti Ibu, yang sangat menginspirasi. Menurut Ibu, bagaimana peran dari perempuan demi kemajuan bangsa? Karena kita tahu di masa sekarang pun perempuan masih terlalu di underestimate sekali oleh laki-laki. Tetapi sebenarnya perempuan itu adalah apa ya istilahnya? Kalau nggak ada perempuan, generasi kita akan mentalnya berkurang seperti itu. Bagaimana pendapat Ibu? Kalau menurut saya ya sebetulnya saya sih tidak pernah berpikir bahwa laki-laki meng-underestimate kita. Saya pikir wanita kalau mau maju ya lupakan dulu tentang gender. Kalau kita berpikir kita ini wanita, nggak boleh itu, nggak boleh ini, you make your own barrier. Start thinking sebagai ya biasa, laki dan perempuan sama. That's what we want. Then think equal. Don't think you are different because you're woman, or you can't do what men do because you are woman. Jadi ya biasa saja. If you want you to have the same opportunity, the same chance, the same achievement, ya just do it. You don't have to think because you are woman or they are men. Woman and men the same. There are limited on physical capacity, yes. But other than that, saya pikir tidak ada barrier. You are woman or you are man. Make it different. I don't think so. Karena kita punya satu pikiran juga yang sama, kapasitas yang sama. Ya. So mungkin kalau fisik kita ada keterbatasan, tapi saya pikir kalau dalam achievement yang lain ya jangan pernah berpikir kita nih wanita harus berbeda atau harus dibedakan. Ya kalau kita masih pegang gender pikiran gender begitu, kita sudah menempatkan diri kita sendiri inferior ya. Jadi untuk apa kan bikin barrier saja untuk sendiri. Saya pikir seperti itu. Luar biasa. Ibu kan di kisah hidup Ibu sendiri kan Ibu tadi juga bilang Ibu hanya tamatan SMP. Tetapi apa yang saat itu mendorong Ibu ya udah gue nggak mau nih sekolah lagi, mau melakukan sesuatu gitu. Apa yang sebenarnya mendorong Ibu untuk melakukan itu? Itu kan sangat istilahnya mendobrak batas sekali. Sebetulnya saya berhenti sekolah karena saya pikir saya tidak cocok dengan sistem sekolahan. Jadi ya take my own way. Itu saja. Bukan karena ketertarikan Ibu dengan laut? Tidak. Ya belum tahu waktu itu mau kerja laut, kerja apa. Tapi yang tahu pada saat itu saya tidak cocok. Ya saya take a different way gitu aja. Luar biasa. Lantas apa yang Ibu istilahnya? Pesan kepada sahabat bangsa. Iya. Ibu apakah ada pesan untuk sahabat bangsa di Jepang ini khususnya atau di seluruh dunia? Saya pikir seperti yang tadi saya pesankan, Anda semua yang tinggal di Jepang, terutama wanita-wanita yang bersekolah di sini, hidup di sini, kerja di sini, Anda sudah menikmati dan memiliki kesempatan hidup yang jauh lebih baik dibandingkan saudara-saudara kita di tempat lainnya ataupun bangsa-bangsa lain di Afrika dan lain sebagainya. Anda harus belajar mengambil satu teladan dari bagaimana integritas, bagaimana responsibilitas daripada masyarakat Jepang dalam menjalankan roda negara, roda kehidupan masyarakat dengan begitu disiplin, patuh, spirit kerja tinggi, hardship-nya luar biasa, dan membuktikan
dari kehancuran Perang Dunia Kedua yang saya pikir belum lama mereka sekarang bisa melead. Itu adalah sebuah bukti yang jelas-jelas di mata kita semua, apalagi Anda-Anda yang hidup di Jepang ini kan tiap hari merasakannya. Bagaimana hardship dan komitmen, integritas dan juga responsibility itu bisa membuat sebuah community yang sangat luar biasa, disegani, dan juga saya pikir hidup di Jepang ini sangat membuat kita bahagia. Walaupun stressful tinggi, tapi segala apa bagus, bersih, baik, dan orangnya semua very appropriate, very proper. Manner is matter tinggi sekali. Itu juga salah satu yang saya pikir pelajaran luhur yang kita bisa dapat. Kita kadang-kadang lihat politicians, lihat masyarakat masih jauh dari sempurna. Pembinaan masih jauh dari cukup. Nah, ini saya pikir Anda semua harus bisa mendapatkan pelajaran dan menanamkan itu di diri Anda dengan sangat baik, karena kesempatan ini tidak semua orang bisa dapatkan. Itu. PPI Jepang dari negeri Sakura untuk anak-anak.